Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai orang-orang yang beriman di tengah banyaknya orang-orang masih di atas kekafiran. Kalau antum melihat di hari Ahad keluar, ya gereja itu macet. Mereka keluar bertabarruj, memakai pakaian seksi, keluar dengan parfum, ya. Mereka meninggalkan segala sesuatunya untuk beribadah. Beribadah kepada makhluk. Kalau antum melihat itu, wallahi nikmat keimanan itu baru terasa. Ya Masya Allah. Betul-betul Islam itu ajaran yang sempurna, ajaran yang mendatangkan maslahat, tidak mendatangkan mudarat. Karena dalam agama mereka baru saja, ya, bayangkan di antara keganjalan dari agama mereka baru saja masuk Kristen, seseorang harus dibaptis. Tahu baptis? Baptis itu seseorang dimandi dalam keadaan hanya memakai daster. Yang mandi ini para pendeta. Dia dikasih masuk di kolam kah? Ya, dikasih mandi air suci atau turun di sungai. Yang pegang siapa? Pendeta. Baru siapa yang nak pegang? Istrinya orang kah? Atau anak gadisnya orang? Bayangkan. Ketika mandi berbujur, kelihatan lagi ya bentuk-bentuknya. Coba bagaimana ini agama yang ganjal ini. Begitukah agama yang diturunkan dari langit? Kalau kalian masuk di orang Yahudi Ortodoks, ya, mereka cara ketika masuk Islam, ya, cara ketika mereka masuk Islam menurut mereka, Islam versi Ortodoks Yahudi. Mereka itu sama dengan orang Islam. Dia dimandi dulu, kalau mau beribadah diudukan dulu berudu. Tapi bedanya mereka harus sholat di depan patung Yesus. Sama. Ya, di depan patung Moses, Nabi Musa. Itu di antara mereka. Ya, ini kalau Nasrani di depan Yesus, kalau orang Yahudi di depan Nabi Musa alaihissalam. Mereka kenal Moses. Ya, kalau orang mereka mengenal Ibrahim itu Abraham. Kalau Maryam, ya, apa? Bunda Maria. Ya, itu yang mereka kenal. Jadi di situ antum lihat keganjalan. Mereka keluar beribadah saja, bukan mendatangkan kebaikan, mendatangkan mudarat. Ya, mereka keluar memakai parfum, pakaian seksi. Baru duduk lagi di depan pendeta. Bagaimana kira-kira? Pendeta di atas, dia dibawa duduk, baru tak begini duduk. Kursi begini nampaknya. Tidak ada penghalang bangku. Kira-kira apa yang kelihatan? Baru rohnya naik ke lutut. Ini agama yang benar. Ya, saya sengaja ungkap ini agar antum nanti berdakwah bisa melalui metode-metode ini. Karena di surat yang akan kita bahas, itu surat dengan metode berdakwah Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam mengajak berpikir terhadap sembahan-sembahan yang mereka sembah. Kalau kita kan bukan orang-orang yang banyak menyembah itu, kita kebanyakan kalau di sini, ya, orang Yahudi sangat sedikit. Di Indonesia saja sekitar 6-15% saja Yahudi. Itu pun mereka terselip-selip. Yang banyak kita bersama itu dengan orang-orang Nasrani. Kita akan bahas. Jadi surat Nuh yang pertama yang akan kita bahas
surat Nuh adalah surah Makkiyah. Surat Nuh adalah surat Makkiyah. Maksud surat menjelaskan metode dakwah bagi seorang dai menjelaskan metode dakwah bagi seorang dai dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Menjelaskan metode dakwah bagi seorang dai dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sudah ditulis kah? Tulis kita. Tahu je kita nulis? Tahu je kita menulis kita. Menjelaskan dari melalui kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi surat ini full, mulai dari awal surat sampai akhir surat menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh dalam berdakwah. Kenapa Allah jadikan salah satu dari surat Al-Quran? Ini karena kesabaran Nabi Nuh alaihi salam. Nanti kita akan lihat berapa tahun dia berdakwah. Bayangkan dia berdakwah 950 tahun. Yang masuk ke dalam Islam hanya sekitar 80 orang, 70 orang. Bayangkan. Berarti dalam kurang lebih 100 tahun dia berdakwah, cuma yang masuk dalam Islam kurang lebih 1 orang. Tidak sampai 1 orang. Karena hanya sekitar 80 orang kurang lebih yang beriman dalam waktu 950 tahun. Kalau satu saja 1 orang berarti 800 tahun. Nah ini 950 tahun berdakwah. Baru kita terkadang ya sebagian anak-anak pesantren ketika keluar dari pesantren berdakwah baru diboikot, berhenti berdakwah. Baru tidak diterima kerja di suatu sekolah atau suatu pesantren, berhenti berdakwah. Kita enak sekarang berdakwah. Ya bisa tersebar di seluruh penjuru dunia. Biar kita berada di dalam rumah kita. Cukup ambil kamera, ya, antum live, selesai. Ya, cuma saya tidak senang live karena saya memang sebenarnya belum mau mengajar. Ya, dari dulu saya tidak pernah mengajukan untuk mengajar. Tapi karena banyak waktu kosong, saya rencananya mengajar setelah doktor. Itu cita-cita dulu. Ya, ketika menghatamkan tafsir dan alhamdulillah sudah hatam baru beberapa tahun yang lalu, baru sekitar 1 atau 2 tahun. Saya rencana baru mau mengajar. Tapi saya mengajar 5 tahun karena terpaksa. Ya, karena memang dari kiai biasa di pesantren yang sakit, akhirnya saya ganti. Akhirnya dikenal, akhirnya mengajarnya terus di pondok-pondok Muhammadiyah dahulu. Tapi setelah itu, ya, saya lihat pondok-pondok salaf banyak membutuhkan, khususnya belajar percakapan, sehingga saya berpindah di pondok-pondok salaf. Kenapa? Karena pondok-pondok Muhammadiyah masih banyak yang perlu kita ubah dari dalam. Mereka itu masih menghalalkannya main drum band dan apa. Yang alhamdulillah kalau saya ngajar di sana itu bisa berubah itu semua. Ya, tidak ada yang kegiatan-kegiatan seperti itu. Kenapa? Karena selalu saya diamanahkan sebagai musyrik. Ya, sebagai musyrik. Mereka ikhtilatnya masih kuat. Jadi kalau kita tidak dakwah di sana, mereka semakin parah. Ya, masih ya boleh mengajukan ya kayak demo-demo ke pemerintah. Mereka itu begitu. Padahal itu semuanya dilarang dalam manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga saya bertahan bersama mereka, memperbaiki. Tapi karena sekarang alhamdulillah pondok-pondok sunnah di Makassar sudah berkembang, ya, yang akhirnya barulah saya ya berpindah ke pondok-pondok salaf.
Itu pun pertama kali saya mengajar karena ditunjuk sama anak menantu Ustaz Khaidir, ya. Siapa namanya? Bukan Ustaz Subair. Dulu saya tinggal di sana sebagai santri di Batu Rupa, akhirnya diajak untuk mengajar di sekolah, akhirnya masuk di sekolah. Kemudian lama di sana kurang lebih setahun mengajar, barulah ya diajak lagi di sekolah-sekolah lain. Jadi ini ya, nanti kita akan lihat bagaimana metode dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Qala ta'ala, jadi maksud surat menjelaskan tentang bagaimana manhaj dakwah bagi seorang dai melalui kisah. Kenapa Allah juga kabarkan dengan melalui kisah? Jadi itu tadi, kenapa Allah jadikan di antara bagian Al-Quran dengan surah Nuh? Ini dari buah kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, kenapa Allah pilih surah Nuh ini dengan metode kisah? Karena sepakat para ahli pendidik bahwasanya rasional seseorang yang dididik itu lebih mudah menangkap ketika dikisahkan suatu kisah atau dicontohkan suatu contoh yang fakta, itu lebih cepat berbekas. Maka dari itu kata Imam Syafi'i, Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Kenapa? Karena itu lebih kita cepat percaya, lebih enak, lebih tenang, lebih menguatkan jiwa. Ya, maka dari itu Allah mengkisahkan tentang kisah seorang dai yang ulum, sampai bukan hanya dia bertabrakan dengan orang-orang yang dia dakwai dari orang luar, bahkan dari anak dan istrinya sendiri. Bayangkan nih, kalau yang dia dakwai, yang selalu dia debati, bukan orang-orang kaumnya saja, tapi anak dan istrinya. Tidak juga langsung menceraikan, tidak juga langsung mengusir anaknya, kau karena bilang kau masuk pesantren, kau masuk pesantren, keluar dari rumah kau tidak mau masuk pesantren. Apakah nak usir anaknya? Jawabannya tidak. Bahkan dia hanya naik kau di kapal, naik di kapal. Kalau kita bapak ya, karena kurang ilmunya, pokoknya tidak mau masuk pesantren, bapak lagi. Pokoknya tidak mau masuk pesantren, usir dari rumah. Pokoknya tidak mau. Kenapa? Kurang ilmu, kurang metode, kurang merangkum. Ya, ini. Nanti Allah kabarkan bagaimana anunya, manhajnya. Qala ta'ala, inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami mengirim Nuh sebagai seorang rasul. Nuhan ila qaumihi, ya, kepada kaumnya. Jadi di sini ya, para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus hanya untuk suatu kaum. Hanya untuk suatu kaum. Dalam misalnya Nabi Isa diutus kepada kaum Nabi Isa. Nabi Musa diutus kepada kaumnya Nabi Musa. Hanya segelintir orang. Berbeda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita memang diutus untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat seluruh alam. Jadi bukan hanya untuk kaum Yahudi, bukan hanya untuk kaum Nasrani, bukan hanya untuk orang hitam atau yang berkulit putih, tidak. Tapi kalau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk semuanya, baik dari kalangan jin maupun manusia. Kalau Nabi terdahulu, mereka hanya diutus hanya untuk siapa? Kaumnya saja. Jelas? Ini faedah yang bisa dipetik, bahwa Nabi sebelum Nabi Muhammad diutus hanya untuk kaumnya. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh dari kalangan jin dan manusia. Apa kata Allah? An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Agar Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaumnya sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Ketika terjadi ini di sini juga
para ulama dalam tafsir bahwasanya awwalu syirkin wudi'a fid dunya di zaman Nuh alaihi salam. Bahwasanya awal terjadi kesyirikan di muka bumi adalah di zaman Nabi Nuh. Dan ini dinukil oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas bahwasanya sepakat para ahli sejarah dari Nabi Nuh sampai Nabi Adam ada 10 generasi. Ada berapa? 10 generasi. Jadi Nabi Nuh, bapaknya Nabi Nuh, bapaknya sampai 10 generasi. Sampai ke Nabi Adam. Dan semuanya ini terjadi dalam dosa. Iya ada. Sebagaimana tentang dosa Qabil dan Habil. Ada pembunuhan, ada kedustaan, ada hasad, ada dengki dan selainnya. Tapi sepakat para ulama bahwa tidak ada kesyirikan pada saat itu. Yang terjadi kesyirikan nanti ketika di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi faedah yang kedua, awal terjadi kesyirikan adalah ketika di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Awal terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Qala ta'ala, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Berkata Nabi Nuh alaihi salam, ya wahai kaumku, sesungguhnya saya atas kalian hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Saya adalah seorang rasul yang memberikan peringatan kepada kalian dengan peringatan yang jelas. Jelas, Nabi Nuh tidak pernah berdusta di antara mereka. Nabi Nuh adalah orang yang terbaik di antara mereka. Orang yang terkenal akhlak dan budi pekertinya. Apa kata Nabi Nuh? Ani'budullaha wattaqu wa ati'u. Agar hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Wa ati'u, dan taati aku. Di sini juga memberikan pelajaran bahwa walaupun suatu kaum diutus hanya untuk kaum, tetap mereka tidak diterima ibadahnya kecuali ikhlas kepada Allah dan mengikuti Rasulnya, kecuali Nabi Muhammad. Maka dari itu penyimpangan atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa yang mereka anggap di akhir zaman ketika turun itu tetap juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan bermakmum di belakang Imam Mahdi. Yang Imam Mahdi adalah seorang Muslim. Yang Imam Mahdi dia sebagai imam dan makmumnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika pada saat itu ketika ingin membunuh Dajjal. Bayangkan. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dari kalangan jin maupun manusia yang mendengar tentangku, yang berada di zamanku, dan dia tidak beriman kepadaku kecuali neraka baginya. Ini ditegaskan bahwa tidak ada keterbukaan atas orang Yahudi dan Nasrani untuk tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Berimanlah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, taatilah aku, kata Nabi Nuh alaihi salam. Dengan sebab itu kalian beriman, kalian bertakwa, kalian taat kepada Rasul, Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian dan mengakhirkan dari azab tersebut sampai waktu yang ditentukan. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhiru law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, sampai kepada waktu yang ditentukan, sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang,
tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Kemudian kata Nabi Nuh alaihi salam, setelah mengajak kaumnya lama sekali, Nabi Nuh mengeluhkan kepada Allah. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahar. Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya telah mengajak kaumku siang dan malam, malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firar. Akan tetapi setelah saya ajak pagi malam, malam pagi, ajak terus, tidak menambah atas kaumku kecuali mereka berlari saja. Pokoknya kalau baru mau duduk ceramai, lari ngasih. Pergi dengan urusan dunia. Bukan hanya pergi, bahkan mengolok-olok. Ya, apa cerita itu? Biasa kita berdakwah begini. Nanti kalian akan katakan, kalau kalian berdakwah baru antum ambil mic, jemaah pada kabur. Apalagi kalau lama ceramahnya, jemaah, sallu lanjo. Kenapa lama sekali ceramahnya? Banyak sekali. Ya, saya berulang kali. Ya, dapat di masjid itu ada orang-orang tua begitu. Tapi ada tuh orang tua yang mendukung. Kenapa tak ceramah lagi, Ustaz? Kenapa tambah anak? Apalagi kalau diminta cuma 7 menit, kan mereka anggap kultum itu kuliah 7 menit. Jadi 7 menit. Padahal itu tidak ada metode dari para ulama. Baru pembukaan 7 menit habis. Tapi ya, karena jemaah begitu maunya, ya kita singkatkan. Makanya di sana itu 7 sampai 10 menit saja. Ya, kita ambil kenapa daripada tidak ada sama sekali. Semakin jahil masyarakat, semakin jauh dari agama masyarakat, semakin rusak lingkungan. Sehingga walaupun sedikit, mending kita ambil daripada tidak ada sama sekali. Ini yang selalu saya termotivasi. Kalau antum berdakwah, jangan lihat yang pergi, lihat yang tinggal. Satu orang saja selalu ingat hadis Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta hadiya rajulun wahid khairum min humrin na'am." Engkau memberikan hidayah satu orang saja, itu lebih baik daripada engkau bersedekah dengan unta merah. Maka dari itu lihat, dari guru-guru kita, coba lihat Syekh Utsaimin. Ya, Syekh Utsaimin itu kalau mengajar dahulu cuma 1 muridnya, 2 muridnya. Beliau terkenal itu nanti sudah meninggal. Ya, Syekh bin Baz itu termasuk juga paling sedikit muridnya. Nanti beliau ada terjadi pertentangan masalah hadis, diangkat sebagai ahli hadis, diangkat sebagai mufti, baru terkenal, baru mulai membanyak muridnya. Tapi di masa-masa awal sedikit muridnya. Dan begitulah dakwah. Ya, tetap ada penolong-penolong, ada juga penentang sebagaimana Nabi Nuh, nanti kita lihat. Qala ta'ala, ya, Nabi Nuh setelah berkeluh kesah bahwa ini kaumku tidak menambah pada diri mereka kecuali mereka kabur saja. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Allahu Akbar. Dan setiap kali saya, kata Nabi Nuh, setiap kali saya mengajak ya Allah agar mereka memohon ampun dan saya mohonkan ampun kepada mereka, ja'alu, mereka menjadikan asabi'ahum, bayangkan ini, jamak usbu, jari, asabi, jari-jari. Nah, kayak begini, bayangkan. Ya, dilihat rezeki Abbas. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu ketika berdakwah, kaumnya apa Nabi ini? Ja'alu asabi'ahum. Nah, kayak begini asabi'ahum fi adanihim, di telinga mereka, menunjukkan apa? Tidak mau dengan Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan kalau antum ceramah, ada yang tutup telinganya begitu begini, atau pakai headset sekarang. Kira-kira antum sakit hati atau sakit gigi? Ya,
Pasti bilang, tuh. Bayangkan ini Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Wastakshaw thiyabahum. Dan dia pun menutupkan bajunya. Bayangkan. Bukan cuma tutup telinganya. Ambil baju, tutup itu jubahnya. Kalau orang Arab, di zamannya juga Nabi Nuh itu baju, ada lagi baju luar. Ada pernah lihat CC yang ada begininya? Tutup telinganya, baru tutupkan lagi begitu. Kayak berselimut. Menunjukkan bahwa apa? Dia berlaku sombong, tidak mau dengar. Ya, tidak menghargai siapa yang di depan. Bayangkan ini. Wa asarru wastakbaru istikbar. Dan dia juga mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Ya, bayangkan ini orang ceramah, dia tutup telinganya. Kalimbuki poin kalena, dia selimuti lagi. Baru dia seakan-akan ya tidak ada orang depan. Tsumma inni da'awtuhum jihara. Kemudian saya juga mengajaknya dengan terang-terangan. Awalnya dipanggil di rumahnya. Ia berdakwah di rumah-rumah Nabi Nuh kepada keluarganya. Tapi yang datang apa? Ya pergi ambil selimutnya, tutupi dirinya. Ya, tidak mau mendengarkan dakwanya. Akhirnya apa? Dia berdakwah secara terang-terangan. Ya, misalnya kalau dahulu itu mereka naik di bukit, kemudian berteriak, wahai kaumku begini dan begitu. Ke tempat-tempat ramai, ke pasar dan selainnya. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan diam-diam. Mungkin kalau orang-orang kerasnya, orang-orang yang berpengaruhnya, ya, Nabi Nuh datangi secara diam-diam, nasihati secara diam-diam. Tinggalkan itu sembahan-sembahan itu. Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Menyembahlah hanya kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Taatilah aku. Tapi mereka tidak mengindahkan hal tersebut. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu astakbaru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, memohon ampunlah kalian kepada Allah, taubat. Tinggalkan menyembah patung. Tinggalkan ya dari kecurangan-kecurangan dalam perdagangan. Karena dijelaskan juga pada saat itu, katanya dinukil oleh para ahli sejarah, pada saat itu bukan hanya ada terjadi kesyirikan, tapi pada saat itu juga terjadi riba, hutang piutang yang dikembangkan, terjadi juga kecurangan timbangan. Ya, dinukil. Kemudian fakultus yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kalian beristighfar dan kalian diampuni dosa kalian, ya Allah akan mengirimkan atas kalian air dari langit menjadinya pada lebat, air hujan yang lebat. Di sini menunjukkan ya pernah ada kisah Hasan Al-Basri. Ada 3 orang yang datang kepada imam. Ini penting, ini dilihat ihsan. Ihsan diperhatikan. Ini penting ini. Ini keutamaan istighfar. Kalau ada 3 orang, kisahnya siapa tadi saya bilang? Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang imam di masa tabi'in. Di masa apa? Tabi'in. Ada 3 orang yang datang kepada beliau. Yang pertama, orang yang lama menanam, panennya sedikit. Ya, dia meminta solusi kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan berbanyak istighfar. Orang yang kedua sudah lama menikah, tidak kunjung punya anak. Tidak kunjung punya anak. Bertahun-tahun menikah tidak punya kunjung anak. Kata Hasan Al-Basri beristighfar. Orang yang ketiga, orang yang memiliki sudah banyak usaha, tapi tidak kunjung-kunjung banyak rezekinya. Artinya sempit-sempit terus hidupnya, susah-susah terus.
Apa kata Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Akhirnya anaknya ketika pulang 3 orang ini, anaknya yang berdiri di sampingnya bertanya, "Ya abati, wahai bapakku yang tersayang, ada apa dengan kenapa jawaban 3 orang yang masalahnya berbeda dengan hanya satu jawaban dengan beristighfar?" Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, alam ta'rifi ka qauli ta'ala yursil faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka Hasan Al-Basri baca ayat ini. Ya, maka beristighfarlah kalian, kata Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian ampunan dan menurunkan air hujan yang lebat. Sehingga apa? Kalau air hujan yang lebat, hasil panen berkembang atau tidak? Berkembang. Bagus hasil panen. Itu tanaman-tanaman membutuhkan air. Yang membutuhkan air yang banyak. Kalau airnya sedikit, panennya sedikit. Asal juga tidak terlalu banyak sampai banjir, sehingga rusak, tidak. Tapi tetap membutuhkan yang banyak. Diperhatikan? Ya. Apa kata Allah? Kalau kalian beristighfar, Allah akan turunkan hujan yang lebat, sehingga hasil panen kalian bagus. Wa yumdidukum bi amwal. Dan Allah akan lapangkan harta-harta kalian. Ya, ini. Wa yaj'al wa bani, dan begitu pula anak-anak. Ya, yang tidak ada anaknya dikasih anak. Dengan cara apa? Istighfar. Jadi ada 3 keutamaan istighfar. Yang pertama, ya, mensuburkan hasil panen, bisa menurunkan hujan. Yang kedua, melapangkan rezeki. Yang ketiga, menyuburkan keturunan, yang mendatangkan keturunan. Inilah yang kedua, melapangkan rezeki. Jadi faedah istighfar: 1, menurunkan hujan, sehingga hasil panen meningkat. Ya, di antara yang memperbagus ekonomi suatu tempat ketika ada perairan. Makanya kaum Sabah, salah satu yang meningkatkan perekonomian mereka apa? Adanya apa? Bendungan. Adanya saduk. Ya, adanya bendungan mereka buat. Dengan perairan itu diambil, ya, kayak kita sekarang, contoh, betapa membantunya itu air. Setiap satu rumah itu membayar sekitar hampir 200.000 untuk air. Bayangkan, kali 250 juta rumah, berarti sudah mendapatkan apa? 5 triliun dalam 1 bulan. Bayangkan ini. Ditambah lagi itu baru air, belum listrik. Dan listrik juga salah satunya ada juga melalui air. Ada melalui udara. Coba, betapa besarnya itu. Dan rata-rata bendungan difungsikan untuk 2. Untuk perairan, penampungan, dan untuk listrik. Bahkan sekarang itu 3. Dimanfaatkan juga pergi ke tanah-tanah hijau untuk perairan, ya, sawah-sawah. Ya, itu juga yang dikembangkan. Jadi meningkat. Kalau meningkat sawah, bagus subur, pasar juga akan berkembang. Banyak, ekonomi masyarakat juga meningkat. Ya, ini. Saya ulang, manfaat istighfar ada 3. Pertama, menurunkan hujan, melapangkan rezeki, dan memperbanyak keturunan.
wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan itu Allah mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Dia Allah sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Tidakkah kalian melihat, ya, diri kalian saja Allah ciptakan beberapa kejadian. Dari setetes air mani yang hina menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi ditiupkan berbentuk ditiupkan ruh, menjadi bayi, menjadi anak kecil, dewasa, orang tua, kembali menjadi kecil lagi terhilangnya dan kembali kepada Allah. Ini Allah katakan, apa yang menjadikan kalian sehingga kalian tidak percayakan kebesaran Allah? Padahal Allah menciptakan kalian dengan tingkatan-tingkatan. Dan tidakkah kalian, kata Allah, melihat bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit yang mereka ini tersusun-susun bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alas samsa siraja. Yang telah menjadikan bulan itu bercahaya dan matahari bersinar. Nah, ini beda ya. Kalau bulan dikatakan apa? Bercahaya. Kalau matahari bersinar. Ya, itu bahasa yang indah. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah akan menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Jadi nanti kita ini asalnya dari tanah, kembali ke tanah dan akan dibangkitkan kembali dari tanah. Ya, di hari kiamat ketika telah berada dalam tiupan sangkakala kedua, maka terbongkarlah semua kubur-kubur, kemudian Allah turunkan hujan, kemudian dibangkitkanlah kita pada kebangkitan kali yang kedua. Kemudian kata Allah, "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Kemudian Allah mengembalikan kalian ke tanah tersebut, kemudian mengeluarkan kalian dengan pengeluaran yang jelas. Yaitu di mana di sini? Ketika keluar sudah berada di padang mahsyar. Itulah yang difirmankan Allah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Irsyad diperhatikan, qala ta'ala wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Coba lihat, bumi dan hamparan. Litaskunu minha subulan fijaja. Supaya kamu menjalaninya, supaya kamu tinggal di dalamnya, ya, menjalani jalan-jalannya. Fijaja yang luas. Qala nuhu rabbi innahum asawni. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku senantiasa memaksiatiku. Wattaba'u ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka kaumku, ya Allah, tidak mengikuti kecuali apa yang menambah, ya, dari anak-anak harta-harta mereka, sehingga ya mereka tidak mendatangkan kecuali kerugian. Nah ini ya, jadi jangan menganggap orang memiliki banyak anak, memiliki banyak harta itu kemuliaan. Belum tentu. Terkadang Allah berikan banyak anak, Allah berikan banyak harta untuk agar dia tersiksa. Cari dia nafkahnya, akhirnya siang malam harus bekerja, sholat ditinggalkan, taklim tidak pernah. Itu terkadang Allah mau siksa dia melalui apa? Dengan harta yang banyak yang dia hidup terus. Maka dari itu ada celaan tentang orang-orang memperbanyak harta di surat At-Takatsur. Ya, orang-orang yang taunya menghitung pagi, siang, malam, nah itu saja bagaimana hartanya meningkat tanpa berkurang. Terkadang Allah siksa orang.
Ya, kecuali siapa menjadikan harta dan anak tersebut menjadi jembatan meraih keridhaan Allah. Qala ta'ala, wa makaru makran kubbar. Dan mereka ya Allah melakukan tipu daya yang amat besar. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan itu, penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wat. Dan jangan pula kepada Suwa, kepada Yagut, kepada Ya'ud, kepada Nasr. Jadi ini nama-nama ya. Nah ini dilihat, ditulis faedah bahwasanya yang disembah di zaman Nabi Nuh ini ada berapa nama? 5. Wadda, Suwa'a, Yagusa, wa Ya'uqa, wa Nasra. Jadi Wad, Suwa, Yagus, Ya'ud, Nasr. Ini nama 5 orang ini. Dia adalah nama orang-orang yang soleh. Ya. Nah, di sini kita mendapat pelajaran bahwa awal terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh dengan apa kesyirikan apa? Apakah kepada pohon? Apakah kepada kuburan? Apakah kepada bintang-bintang? Apakah kepada hewan-hewan yang dia sembah? Jawabannya tidak. Yang pertama kali terjadi kesyirikan awalnya kepada orang soleh. Jadi mereka ini 5 orang ini sangat soleh di kaumnya Nabi Nuh. Yang kalau dia berdoa, doanya dikabulkan. Kalau minta turun hujan, hujan langsung turun. Kalau minta diberhentikan hujan, hujannya berhenti. Ya, kata para ulama sebagian bahwa dia memiliki doa Asmaul Husna dengan nama-nama Allah. Ya, dan sifat-sifatnya yang mulia. Sehingga kalau dia berdoa, dia dijawab. Kalau dia meminta, dia diberi. Orang ini karena terkenal, akhirnya orang-orang asalnya ini pertamanya. Sebelumnya Nabi Nuh, asalnya dibuat patungnya. Itu kan Suwa itu orang soleh di antara kita, orang terbaik. Ayo buat kita patungnya dulu. Ya, setan memberikan bisikan buat patungnya supaya bisa dikenal sama anak-anak kita bahwa ini orang yang terhebat, orang yang tersoleh asalnya. Tapi setelah meninggal generasi bapaknya, datang lagi setan membisikkan generasi anaknya bahwa itu dulu patung itu dibuat bukan hanya untuk dikenal, tapi untuk disembah, untuk diberikan sesajen-sesajen. Dipotongkan kambing, dipotongkan domba, diberikan buah-buahan. Akhirnya itu yang mereka lakukan. Di sini kehebatan setan. Ya, bahwa setan itu tidak langsung menggelincirkan seseorang pada satu lubang langsung. Terkadang dia bertahap, mengambil langkah-langkah. Maka dari itu Allah kabarkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Makanya patung diharamkan dalam Islam. Itu kesepakatan. Tidak ada perbedaan pendapat. Ya, berbeda dengan foto. Ada sedikit perbedaan pendapat. Walaupun yang terkuatnya tidak boleh kalau tidak ada hajat. Yang paling terkuatnya menggabungkan 2 pendapat. Kalau yang dipahat itu sepakat para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa itu haram. Ya. Kalau foto ada yang menganggap tidak, karena tidak termasuk, tidak mengakibatkan disembah. Tapi dibantah sebagaimana tentang bantahan Nabi Isa. Bukankah Nabi Isa hanya sebab foto sehingga dia terjadi apa? Penyembahan kepada Nabi Isa, sehingga ini pendapat yang lebih kuat bahwa foto juga asalnya haram. Kecuali ada hajat dibuat KTP, ijazah, paspor dan selain. Dan itu yang lebih kuat, lebih selamat, lebih aman, lebih sesuai dengan kaidah-kaidah syariat.
Kalau kaidah syar'i mengatakan darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Mencegah mudarat itu didahulukan. Kalau ada indikasi-indikasi yang bisa menjatuhkan kepada yang haram, maka itu ditutup didahulukan dibanding mengeluarkan, membolehkan sehingga muncul maslahat. Ya, kemudian kata Allah Azza wa Jalla. Jadi 5 nama ini orang soleh, asal kesyirikannya apa? Dibuat dulu patungnya, nanti generasi setelahnya baru ada penyembahan, pemberian sesajen-sesajen. Wa qad adallu katsira wa la tazidi zalimina illa dalala. Dan ya Allah, sungguh sesudahnya mereka telah menyesatkan. Jadi sesudahnya ya, saya ingatkan. Seperti kita kalau sekarang foto-foto patung-patung pahlawan. Pahlawan Syekh, pahlawan Sultan Hasanuddin, pahlawan Harun Palaka. Asalnya cuma patung. Orang-orang terdahulu supaya dianggap pahlawan. Tapi setelahnya apa? Coba pergi ke bonek. Orang pergi ke Harun Palaka apa? Bawa kambing, bawa kardus minyak, bawa telur. Ya, coba lihat di situ yang ada di goa itu. Bahkan ada yang penjual kambing di sampingnya, saking banyaknya orang-orang beli kambing. Untuk apa? Di awal tahun supaya lancar rezekinya, supaya anaknya sukses, supaya diterima yang mendaftar polisi. Dia potong kambing, dia bawa buah. Itu asalnya. Ya, walaupun kuburan Syekh Yusuf yang ada di situ, itu masih terjadi perselisihan ahli sejarah. Apakah betul ada jasadnya di dalam atau tidak ada? Ya, karena banyak yang dibuat-buat. Apalagi di Jawa. Ya, di Jawa paling parah. Ya, kuburan para wali. Nah, ini paling banyak yang terjadi perencengan atas mereka. Jadi itu ya, awalnya mereka buat patung, kemudian generasi setelahnya sudah bukan untuk mengenang sebagai pahlawan, tapi dia kenal sebagai apa? Memberi sembahan, memberi sembahan atas mereka. Kemudian kata Allah, mimma qati'atin uqrifu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansar. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Ya, disinilah karena terjadi kesyirikan. Ya, sudah menggejolak, sudah panas bumi, langit sudah hampir pecah, disebabkan kesalahan dosa-dosa mereka jadi dosa mempengaruhi langit dan bumi. Sebagaimana kisah Fir'aun, sampai langit tidak menangis atas kematian Fir'aun, sampai bumi tidak mau menerimanya. Ya, tidak bisa menerima, tidak masuk di tanah. Ada juga satu, saya lupa, ada satu negara, seorang raja yang pernah menentang Allah. Ya, sampai bayangkan jasadnya tidak bisa masukkan di tanah. Biar digali pakai ekskavator, digali baru pakai besi, putih besi, dimasukkan ke dalam tanah, itu tanah tiba-tiba muncul lagi naik ke atas. Antum buka, ada seorang raja, saya lupa namanya, seorang presiden yang pernah menentang Allah. Kemudian dia mengatakan bahwasanya dialah adalah Tuhan. Akhirnya sampai pada saat itu hancur pemerintahannya, dan dia ketika dikuburkan tidak diterima oleh tanah. Padahal berulang kali dikubur, pakai ekskavator lagi. Ketika jasadnya naik, akhirnya dia pakai peti besi yang berat, kurang lebih 1 ton. Dimasukkan, dikubur, muncul lagi besok. Bayangkan, tidak diterima sehingga kuburannya sekarang itu seperti monumen, seperti kayak gini, ya, muncul jadi petinya di atas, di dalam peti itulah orangnya, bukan di dalam tanah. Ya, karena mengaku sebagai Tuhan dan tidak mengakui kebesaran Allah. Inilah kata Nabi Nuh alaihissalam. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak dapat penolong bagi mereka selain Allah. Wa qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayya. Maka Nuh berkata, ya Tuhanku,
janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Bayangkan. Makanya pada saat Nabi Nuh, semua orang kafir meninggal. Banjir itu seluruh dunia. Tingginya setinggi gunung. Semuanya tenggelam, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang beriman kecuali siapa yang di atas kapal. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, kurang lebih 70 sampai 80 orang. Paling banyaknya 86 sampai 89 orang. Kata beliau. Ya, yang ada di kapal. Dan di situ di kapal dibuat bertingkat-tingkat. Paling tertingginya tingkatnya, ya, dari kedua adalah manusia. Paling atasnya para burung. Paling bawahnya semua hewan yang kita lihat saat ini. Jadi ular masuk di kapalnya Nabi Nuh, buaya masuk di situ. Pokoknya semua hewan yang ada masuk di kapalnya Nabi Nuh. Ya, yang selamat. Sehingga dari awal itulah barulah dimulai perkembangan. Dari situ ular, itu ular yang paling pertama. Makanya itu Nabi Nuh itu dianggap bapaknya manusia. Kenapa? Karena setelah Nabi Adam generasinya semuanya binasa kecuali keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Jelas? Nah, kemudian kata Allah, innaka in tadarhum yudillu ibadak wa la yadidu illa fajiran kafar. Karena wahai Tuhanku, kalau engkau memberikan mereka uzur, membiarkan mereka hidup, membiarkan mereka memiliki banyak harta dan anak-anak, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan tidak melahirkan anak-anak kecuali ya anak yang berbuat maksiat lagi kafir. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Maka Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua, ya, dan masukkanlah kami dan siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dari orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, wala taziduz zalimina illa tabara. Dan janganlah engkau ya Allah tambahkan kepada orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan. Ya, jadi di sini inti pelajaran yang bisa kita tarik kembali bahwasanya di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi tenggelam seluruh dunia. Tidak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah melalui sebab ya terselamatkannya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Jumlahnya sekitar 70 sampai 80 orang. Ya, dan semua binatang-binatang yang kita lihat, yang kita saksikan, itulah yang terselamatkan. Kemudian dari anak keturunan Nabi Nuh lah, itu semuanya sampai kita sekarang. Jadi anak Nabi Nuh, saya lupa, ada sudah di channel kita kisahkan kisah Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh itu memiliki beberapa anak. Itulah yang berpencar. Ada di Afrika yang hitam-hitam, ada di Habasyah dan sebagainya. Intinya ada beberapa anaknya. Nanti kita merojaah, baru kita jelaskan kembali. Ini yang bisa kita ingatkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai orang-orang yang beriman di tengah banyaknya orang-orang masih di atas kekafiran.